Ibu kan landscape, juga pertamanan. Iya. Itu ada hubungannya dengan mental health. Oke. Maksudnya apa ya, Bu? Iya, saya senang nih ditanya seperti ini. Karena sebenarnya sampai saat ini saya masih berjuang untuk bisa mendefinisikan atau menyampaikan, menceritakan landscape dengan orang-orang gitu ya. Karena kebanyakan orang tuh masih memandang landscape tuh taman aja. Ya. Atau ada yang bilang tukang taman gitu kan. Padahal lebih dari itu, karena kita kan basicnya memang arsitek landscape. Kita mendesain supaya taman itu sesuai tagline kita nih. Kita kan ada tagline namanya We Build Your Pleasure. Jadi kita menciptakan kenyamanan. Ya. Gitu. Jadi di mana dengan hadirnya landscape tersebut itu membuat sebuah kenyamanan, di mana sekarang kan orang dunia kan makin cepat ya, semua dituntut serba cepat, sibuk dan sebagainya. Jadi orang mungkin ada yang stres, apalah segala macam gitu kan. Nah, dengan adanya landscape itu mereka akan kembali merasakan gitu, nyaman gitu. Jadi nggak cuma sekedar indah, tapi kita juga mengaktifkan 5 nih indera kita gitu ya, sensorik juga. Itu jadi dari mulai mungkin wangi-wanginya, visual udah pasti ya, visual ya, ada yang cantik, ada yang berbunga, hijau dan sebagainya. Kemudian wangi-wanginya, terus pendengaran, gemericik air gitu kan, sebagainya. Terus penciuman gitu. Kemudian sama edible garden juga, taste-nya juga. Gitu. Jadi landscape yang baik itu yang nyaman, yang bisa mengaktifkan 5 indera kita gitu kan, sehingga terciptalah kenyamanan itu, sehingga itu efeknya ke yang tadi Bapak tanyakan kan, mental health itu kan, jadi dapat menghibur lah gitu kan untuk orang-orang yang memang lagi stres gitu, atau kalau yang nggak lagi stres, seenggaknya dia juga merasa ada nyaman, kemudian timbul ide-ide baru, kreasi-kreasi baru ketika memang di sekitar dia ada landscape yang terdesain dengan baik gitu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kehadiran Ibu Ira Puspakencana, owner dari Costus Garden. Yes. Saya ada dengar Ibu sedang mengerjakan satu proyek besar ya, di Nice sih kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu berapa lama Ibu mengerjakan proyek itu? Apa masih mengerjakan juga sampai hari ini? Sebenarnya kalau misalnya pekerjaan inti awalnya itu udah selesai di bulan Desember kemarin. Cuma memang banyak pekerjaan tambah-tambah lain yang akhirnya sampai sekarang masih kita kerjakan sih Pak. Tantangannya di Nice ini adalah lebih ke waktu sih. Ke waktu, mau cepet-cepet Waktunya aja tuh benar-benar cepet banget. Dan cepet itu bukan kita dikasih area yang siap. Jadi kita harus balapan sama kontraktor lain. Gitu. Jadi konstruksinya belum beres, masih ada kerjaan yang lain, misalnya masih bangun pagar, tapi kita harus mulai tanam tanaman segala macam gitu. Itu challenge-nya di situ sih. Apalagi kan Peak sendiri juga kawasannya kan challenging ya. Iya, panas. Iya, tapi kita juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dengan tim dari ASG-nya juga gitu. Jadi memang selain treatment dari pohon hanara yang kita udah treatment sendiri, kita juga ada treatment khusus ketika di lapangan. Cuma memang ya mengurangi ya, tetap ada resiko juga. Karena ya itu tadi Pak, misalnya area belum siap, kita udah harus masuk, atau kita sudah masuk terus tiba-tiba ada bongkar-bongkar lagi gitu kan, kayak begitu sih. Tapi kalau kita nggak mulai juga kita nggak akan punya waktu untuk membereskan itu semua. Karena mereka kejar tayang ya. Iya, betul. Jadi ya kita jalanin saja, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tanaman kita kuat di sana. Ya, nggak stres ya. Iya, nggak stres. Oke, tapi memang kalau Nice bagus kalau untuk branding Ibu, karena itu kan ratusan ribu, jutaan orang kan akan datang ke sana sepanjang tahun dan terus tahun-tahun ke depannya. Iya, betul. Bu, saya mau tanya nih Bu, Ibu Ira kan mengelola dari 2 brand ya, Costus Garden sama Hanara ya. Bisa diceritakan Bu latar belakang dari lahirnya kedua brand tersebut Bu? Oke, Costus Garden itu kita start banget di landscape itu tahun 2007 Pak. Iya, tapi nama Costus Garden-nya sendiri kita udah punya legalitas itu di tahun 2012. Jadi sebelumnya
pakai nama pribadi aja, tapi udah Kostus Garden, cuma 2012 baru Kostus Garden ada legalitasnya gitu kan. Jadi awalnya sebenarnya kan saya awalnya dari menulis buku dulu nih Pak. Jadi saya sebelum lulus itu udah mulai kerja gitu kan, kerja sambil nulis artikel di Gramedia, terus di grupnya penebar swadaya tentang landscape lah semuanya gitu kan. Nah dari situ saya ketemu dengan link orang-orang yang satu link lah gitu kan, satu bidang gitu. Nah kemudian dari situ saya dapat banyak networking juga. Terus yang saya bingung sih kenapa dulu saya kan basicnya memang landscape arsitek juga dari IPB. Teman-teman saya tuh kebanyakan malah ke konsultan atau hanya desain gitu. Terus saya bertanya gitu, terus yang mengerjakan siapa gitu ya? Yang ngerjain siapa? Iya, kontraktornya siapa gitu kan? Terus akhirnya saya mulai dari taman rumah dulu gitu kan, dan nggak ada modal sama sekali waktu itu karena taman rumah kan pakai DP, ya udah saya kelola cash flow lah, segitu bisa lah lama-lama di situ. Terus akhirnya maksudnya kayaknya saya memang harus balance antara desain and build nih. Sebenarnya lebih condongnya saya di kontraktor ya, tapi untuk desain kita juga punya studio sendiri. Sebenarnya studio kita itu lebih ke untuk supaya kita berpartner dengan, kita sekarang udah berpartner juga sih dengan konsultan-konsultan ternama. Jadi karena kita punya experience di build gitu, jadi studio kita bisa sangat mendesain very applicable gitu. Karena mereka wawasan materialnya sangat tinggi bukan hanya wawasan nama-namanya, tapi treatmentnya gimana, pohon ini cocok atau enggak, apa segala macam itu. Di situ kita pengen benar-benar expert di design and build gitu, terutama konstruksinya. Jadi benar-benar spesialis di situ. Nah kemudian seiring dengan waktu tahun 2020 tuh 2019-2020 kita kesulitan untuk terhadap demand pohon Pak. Permintaan pohon kita kesulitan untuk bisa memenuhi. Karena nursery ya, nursery yang profesional tuh sangat sedikit gitu ya. Kemudian kita otomatis dari petani-petani gitu. Jadi petani kan separated gitu, ada di mana-mana ya. Namun kadang pohonnya sekian ada di sini, kemudian standarnya juga beda-beda gitu. Sedangkan kan demand-nya sendiri dari tender semua kan misalnya butuh ratusan pohon segini harus sama apa gimana gitu kan. Maka dari itu, kayaknya kita juga harus ada supply-nya juga gitu. Makanya tahun 2019 itu lahirlah Hanara. Gitu. Hanara supaya itu kita bisa memenuhi lah supply-nya ini, supply chain-nya si Kostus nih. Hanara awalnya begitu, dan juga supply chain para kontraktor landscape yang lain dengan standar pohon yang baik gitu. Jadi bukan pohon yang tongcap gitu kan istilahnya, potong langsung tancap gitu, tapi kita udah treatment supaya dia punya root ball yang baik gitu kan, kemudian sehat, standarnya juga bagus, seperti itu. Pohon itu kan investasi Pak sebenarnya. Iya benar. Asal dirawat di tangan yang tepat kan. Betul. Gitu. Dia kan tahun depan makin besar harganya naik lagi. Nah si pohon-pohonnya ada yang fast growing, ada yang slow growing, ada juga yang dia emang nilai jualnya itu ketika misalnya speknya naik nih dari 1 ke 2 meter, nilainya bisa 3 kali lipat ada juga, gitu. Jadi memang pemilihan pohonnya juga harus betul. Walaupun saya juga punya idealisme juga Pak, karena salah satu idealismenya tuh banyak pohon-pohon lokal kita sebenarnya kan, yang di Indonesia. Walaupun saya nggak freak pohon lokal ya, saya juga suka kok pohon yang dari luar juga, misalnya kan dari Thailand atau dari yang lain saya juga suka juga. Cuma pohon lokal kita kan ternyata nggak kalah cantik ya. Cuma masalahnya tidak ada yang memperbanyak. Sehingga konsultan juga nggak bisa pakai dalam desain dia karena nggak ada yang supply. Tapi kalau saya sediain gitu kan, demand-nya nggak ada karena ya itulah, kita ekosistemnya masih belum kebentuk sih. Kalau landscape itu salah satu yang kita lagi fight juga sekarang supaya kompak antara kontraktor, konsultan, terus apalagi owner tuh developer dan sebagainya, sehingga bisa membuat landscape-nya yang baik gitu. Karena pohon itu katanya macam-macam ya, ada indoor, outdoor, panasnya berapa, dinginnya berapa gitu ya. Nah itu kalau di Kerawang itu kan agak panas ya. Iya. Tapi agak panas. Berarti pohon-pohon yang agak
memenuhi kebutuhan panas atau gimana? Kalau Bogor kan agak adem gitu kan, atau gimana? Itu sengaja kita sebenarnya Kerawang gitu. Pertama kalau kenapa posisinya di Kerawang, karena dari akses distribusi itu ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, dia potensial. Ke Jawa Barat ke Jakarta. Dia potensial di situ. Terus yang kemudian yang kedua adalah dekat sungai besar kan di sana. Oh, ada sungai. Itu pokoknya kalau nursery itu intinya harus dekat dengan sumber air aja. Sumber air. Kalau enggak nanti operasionalnya. Tunggu Kerawang airnya bagus ya? Bagus. Bagus ya. Iya. Jadi kondisi airnya harus stabil gitu ya. Iya benar, itu penting gitu. Betul. Dan justru kita cari tempat yang panas itu karena rata-rata proyek kita di tempat panas kan. Jadi mereka udah survive di nursery kita. Betul. Gitu kan. Terus kalau misalnya di Bogor banyak curah hujan, rata-rata kan orang mindsetnya, di Bogor aja. Jadi kan nggak repot siram segala macam kan. Betul. Tapi ternyata dengan banyaknya hujan, itu air itu justru sulit dikontrol. Karena ketika terlalu kebanyakan air, dia timbullah jamur, timbullah penyakit. Nanti mengobatinya lebih susah lagi gitu loh. Kalau misalnya di Kerawang karena panas, dan kita kan pakai sistem irigasi otomatis. Semua udah otomatis di nursery kita, itu bisa kita kontrol. Gitu, misalnya per sekali berapa kali gitu kan, terus berapa menit sekali siram itu pakai irigasi. Gitu. Jadi itu lebih baik dibandingkan kebanyakan air. Betul. Makanya kalau misalnya di kayak nursery pohon-pohon aroid tuh, aglonema yang mahal-mahal gitu, mereka kan nggak pernah di luar, selalu dalam greenhouse kan, supaya semua bisa terukur. Jadi cahaya mataharinya terukur. Yang paling penting si airnya terkontrol. Jadi nggak kena curah hujan yang terlalu banyak. Kalau hujan seharian kan itu kita nggak bisa kontrol untuk berapa volume untuk penyiramannya tersebut gitu. Jadi Ibu bukan hanya desain, bukan hanya build, bukan hanya nursery, tapi mesti mengerti bagaimana cara bercocok tanam pohon. Harus itu Pak. Kadang mesti airnya, segala macamnya, pupuknya itu kan mesti ngerti. Betul. Itu masih satu sesi lagi, ada satu lagi. Memeliharanya di tempat klien, itu yang paling berat kan? Benar. Apalagi di Indonesia nih, negara kepulauan ini, tiap pulau tanahnya beda. Tiap pulau iklimnya beda. Betul. Tiap pulau kayak gitu lah. Jadi kan tapi kita sebenarnya ada tim studio kita, salah satunya itu berfungsi sebagai R&D juga. Jadi misalnya kita kerjain proyek di Labuan Bajo nih, tanamannya beda, treatmentnya beda, gitu kan. Di Labuan Bajo itu kita juga ada kerjasama sama konsultan juga, lumayan terkenal lah gitu ya. Nah dia pakai tanaman tadinya yang banyak di sana, tapi ternyata nggak mudah mindahin pohon yang ada di sana ke proyek gitu, karena tanah di sana tuh berbatuan gitu. Jadi si akar tuh udah kehimpit batu, ketika dibongkar stres semua tuh pohon gitu kan. Akhirnya tetap kita harus treatment bawa dari sini. Nah, sekali lagi itu karena rata-rata landscape itu tadi Pak masih dianggap sebagai yang terakhir gitu loh. Fase yang terakhir. Sehingga akhirnya pohonnya pakai apa yang ada, pohonnya pakai apa yang di stok. Coba kalau misalnya landscape itu diikutin dari awal. Di-create sama-sama dengan arsitek, posisinya segala macam. Dan arsitek desain, landscape planner atau itu kan desain juga. Cuma masalahnya ketika mereka mendesain, mereka misalnya tanya nih, stok pohon ini ada. Nanti pelaksanaan setahun ke depan pohonnya bisa jadi nggak ada. Akhirnya ganti. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman sekarang di sana yang memang baik ownernya ataupun arsiteknya atau apa gitu ya. Jadi kita bisa bikin ekosistem di mana si desain itu kita create supaya stoknya tuh aman gitu. Supply chain-nya aman sehingga nanti memang pada saat eksekusinya pohonnya tuh sudah ada stoknya. Itu yang kita namakan kontrak growing, Pak. Itu juga ada programnya di nursery kita. Salah satu yang sudah langganan tuh Kota Baru Parahyangan tuh, saya jujur Kota Baru Parahyangan bagus banget. Maintenance bagus banget dan dia terplanning gitu. Jadi dia udah pesan pohon buat 6 bulan ke depan, pohon buat setahun ke depan. Jadi pohonnya juga sudah kita rawat baik, nggak stres lagi gitu kan. Itu konsumen Ibu? Iya, udah dari lama. Udah lama ya. Ya, dia justru Pak Aryan itu kan kasih saya buku tentang landscape pohon dia yang pertama apa. Berarti udah berapa tahun ya Bu sama? Udah dari apa nih? Dari pertama Hanara ada aja Pak, tahun 2020 itu ya. 2020 ya. Ya udah 5 tahun ya. Iya, jadi mereka udah rutin beli pohon di kita, pesen gitu kan.
kita senang karena kan ketika di supply mereka udah bener-bener siap ready gitu kan. Betul. Gitu. Tanahnya juga cukup bagus kan di sana. Iya. Oke, Bu, saya dengar Ibu ada cerita mengenai Ibu membangun landscape di gedung kan. Iya. Tapi justru owner sendiri hobi kan. Jadi Ibu happy banget gitu. Itu bisa ceritakan tuh, Bu. Gimana cerita tuh, Bu? Jadi kita punya loyal customer dan dimulai kita tahun 2012 tadi kan ada legalitas, dia udah mulai pakai jasa kita lah gitu kan. Waktu itu kan Hanara belum ada. Pakai jasa kita baik desainnya ataupun eksekusinya atau konstruksi landscape-nya gitu. Jadi karena dia tuh hobi landscape banget dan karena dia ownernya, jadi dia selalu bilang pokoknya kalau budget landscape terserah deh kata dia gitu. Bebas ya bermain deh, ya. Pokoknya. Jadi nggak usah budgetnya jangan ke perusahaan, nanti saya yang bayar, dia bilang gitu. Jadi pribadinya. Yang penting keinginan dia tercapai. Nah kemudian jadi dari mulai rumah pribadinya awalnya waktu itu. Rumah pribadinya di Grand Wisata, dia ambil hook terus ambil 2 coupling itu. Jadi satu tuh lumayan mewah lah ya rumahnya. Ada vertical gardennya, ada roof gardennya dan sebagainya. Terus dia suka. Abis itu dia bikin kantor sendiri di Kalimalang, high rise tuh, tower tuh berapa lantai ya? 8. Nah, abis itu dia bilang, Bu Ira saya pengen bikin roof garden. Tapi roof garden itu saya pengen ada pohon besar di atasnya, dia bilang, di lantai 8. Dia bilang gitu. Gimana itu pohon besar di atas? Iya, terus kan waktu itu tahun 2015-2014 deh, di Geraha Persada 2 tuh kan waktu itu. Terus saya bilang, saya jujur kan, saya kan jualan itu bukan jualannya, saya menawarkan jasa saya ya apa adanya. Apa kalau misalnya saya pernah kerjain ya saya bilang, tapi kalau saya belum pernah kerjain saya juga bilang gitu. Saya bilang, Bu saya belum pernah bikin roof garden, saya bilang gitu. Tapi kalau Ibu percaya sama saya, karena basic saya juga landscape arsitek, saya bisa cari, saya bisa mendalami itu dan saya coba. Ibu percaya nggak? Saya percaya, dia bilang gitu. Kamu bikin aja, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita cari. Apa kan kalau roof garden, dan senangnya itu adalah kita dilibatkan dari mulai gedung itu belum terbangun, Pak. Jadi gedung itu masih apa sih istilahnya tuh? Masih bangun-bangun pondasi lah gitu kan. Itu kita udah dilibatkan. Jadi kita udah meeting sama tim struktur dia, terus arsiteknya. Kita meeting ikut lah secara rutin gitu ya. Karena mau bangun roof garden kan, ada vertical garden juga kan. Jadi terkait strukturnya harus didiskusikan, harus disepakati juga di awal. Kemudian terkait drainnya gitu kan, irigasinya itu juga di planning dari awal gitu. Cuma karena klien saya tuh orangnya cepet, Pak. Jadi itu bangun gedung 8 lantai kayaknya setahun kurang lah ya. Jadi saya benar-benar ngikutin dari mulai perencanaan sampai akhirnya jadinya gitu. Karena kan bikin roof garden juga harus jalan paralel sama pembangunan gedung kan, gitu kan. Misalnya waterproofingnya harus dikontrol juga apa. Dan sampai sekarang sih nggak bocor karena mungkin persiapannya itu matang banget ya. Dan di planning dengan baik. Jadi bukan yang tadi saya bilang rata-rata orang, oh ini ada space kosong bisa ditanam apa ya gitu. Itu tukang taman kan. Tapi kalau misalnya dari awal kita dilibatkan, itulah perannya landscape arsitek. Supaya kita bisa menciptakan sebuah landscape karya yang memang punya durability yang baik. Tepat juga gitu kan, pemilihan segala material dan ruang-ruangnya gitu. Sehingga memang fungsinya bisa berjalan dengan baik. Terus tadi lagi sensory garden, 5 indranya bisa dinikmati dengan baik gitu kan. Dan yang paling penting durability sih, bisa tahan sepanjang-panjangnya gitu. Ujungnya semuanya sehat-sehat ya mentalnya ya. Sehat, betul. Dan itu sih pada tahun 2015 itu setelah jadi roof garden kita langsung diliput sama Net TV waktu itu. Heboh lah Net TV. Terus habis itu sekarang tahun berapa? 2025 ya? 25. Udah 10 tahun ya. 10 tahun itu masih cantik. Tanamannya di atas, belum ada yang ganti satupun pohonnya. Ibu kan ada sedang desain and build yang di Nusa Lembongan ya? Iya, betul. Hotel ya? Iya. Jadi ketika Ibu bangun itu ternyata hotel itu butuh taman yang cukup masif ya kan? Cukup masif karena itu brand internasional ya, kelas dunia. Tapi nyatanya tidak ada tidak ada pelabuhan ya Bu ya di situ ya. Tidak ada pelabuhan, Pak. Jadi jalur distribusinya challenging banget. Iya, saya dengar dari ceritanya, wah itu kata pakai tongkang ya. Iya. Bisa cerita sedikit, jadi bawa pohon-pohon setengahnya air ya, setengahnya itu gimana ceritanya tuh Bu? Iya, jadi kan
ya mungkin ada basic nekatnya juga kali ya. Jadi sebenarnya kan kita belum pernah juga tuh pengalaman waktu itu. Tapi mungkin satu hal Pak, mungkin modal kita sampai sekarang yang sangat kuat itu adalah trust sih. Trust. Ya, itu yang benar-benar saya jaga banget gitu, trust gitu. Kemudian yang di Nusa Lembongan ini juga menurut saya sama si klien ini belum kenal sama sekali. Dia tahu saya dari web saya yang masih seadanya gitu kan. Terus habis itu entah gimana ketemu sekali, terus oke, dia kayaknya entah mungkin saya bisa menyakinin dia trust akhirnya gitu kan. Terus saya bilang juga saya belum pernah ngedein di lewat antar pulau, apalagi nggak ada pelabuhan gini-gini. Cuma akhirnya karena dia trust, kita juga coba gitu kan. Coba tentunya dengan pertimbangan ya Pak ya gitu. Akhirnya kita coba terus jalan jadinya, dan ternyata challenge-nya juga luar biasa gitu. Gak ada pelabuhan, gotong-gotong tuh. Gak ada pelabuhan, terus habis itu tentu dengan pertimbangan yang matang ya. Di sana kan pinggir pantai banget, pinggir pantai itu challenge-nya luar biasa, dari angin lautnya bisa bikin ini gosong, daun gosong segala macam, terus tanahnya juga gitu kan. Akhirnya memang kita jalanin salah satu challenge-nya adalah dengan mengangkut pohon-pohon waktu itu. Dengan di Nusa Lembongan kan nggak ada pelabuhan ya. Jadi kita pakai kapal tongkang, ngangkut dari Pantai Sanur, nyebrang sejam 2 jam kayak kapal tongkang sejam 2 jam kalau speedboat ya. Kalau itu lebih lama kan. Terus habis itu berhentinya nggak bisa di pantai Pak. Jadi berhentinya agak sekitar dari pasir atau pantai itu ada 50 meteran lebih. Jadi tim saya harus gotong dari tengah laut ke pantai satu-satu itu pohon kan. Terus habis itu saya jangan sampai kena air laut ya, itu gosong kan. Jadi dia kasihan juga sih, tapi ya itu perjuangannya lah ya. Akhirnya sih semua oke gitu, bisa hidup dan sampai sekarang bertahan. Sekarang kita lagi kan itu ada 2 tahap. Tahap 1 udah selesai, sekarang lagi lanjut tahap 2 baru desainnya. Ada satu konsep yang belum banyak orang ketahui tapi banyak diminati saat ini, sensory garden. Apa filosofi utama dan kenapa makin diminatin saat ini, Bu? Itu tadi mungkin udah saya singgung sedikit ya. Sensory garden. Jadi mungkin karena dunia sekarang makin cepat, tuntutan untuk terhadap output dan output kerja gitu juga semakin tinggi ya. Ada semacam pressure gitu ya, mungkin ya pada orang-orang gitu yang di mana menuntut sebuah kenyamanan gitu, di mana pada saat baik dia bekerja ataupun di rumah tinggalnya ataupun di industri gitu kan. Jadi kan itu salah satunya yang disebut mungkin sensory garden adalah di mana landscape itu menciptakan sebuah kenyamanan. Kenyamanan itu kan mengaktifkan dari 5 indera kita ya. Dari visual, terus penciuman, terus habis itu pendengaran, pendengaran, kemudian dari taste juga. Kalau misalnya edible garden gitu kan. Edible garden tuh banyak juga bunga, buah dan sebagainya yang bisa dimakan. Sama satu lagi indera peraba atau taktikal gitu ya kan. Jadi itu penting banget gitu. Jadi yang saya maksud adalah ketika misalnya sebuah lahan kosong, tolong bikin taman dong. Itu ya udah tukang taman aja. Tapi kalau seorang landscape, dia akan memperhatikan gimana caranya si user atau orang yang hadir ke taman tersebut mendapatkan experience. Mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin dia bisa ingat tanpa sadar di dalam memori dia gitu. Nah, itu kan harus sebanyak mungkin mengaktifkan 5 indera kita tadi. Gitu. Ada pohon yang wangi gitu kan. Ada juga yang mungkin hardscape kan saya nggak, sebenarnya landscape itu kan nggak cuma tanaman Pak. Ada softscape, ada hardscape. Jadi ada misalnya di dusun Bedugul Asri di Bali kita bikin dancing fountain gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya tadi water feature gitu, yang jadi selain mengaktifkan visualnya juga, tapi juga pendengaran dia kan aktif juga. Terus dari raba misalnya bench atau tempat duduk teksturnya kayak gimana, apakah licin kah atau kasar kah atau gimana gitu kan. Itu juga memberikan sensori ya. Iya benar, itu kan memberikan pengalaman tersendiri gitu. Maka dari itu sebenarnya landscape itu bukan sebuah cost kalau menurut saya. Rata-rata kan orang kan landscape, cost-nya tinggi gitu kan, yang paling di press aja gitu. Sebenarnya kalau menurut saya kita harus mindset-nya landscape itu adalah sebuah investasi.
investasi, dia adalah sebuah value creator gitu dari sebuah properti kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya Bapak mungkin ya udah banyak teman-teman properti juga bisa membedakan misalnya properti yang nilai jualnya tinggi sama yang menengah gitu. Rata-rata yang jualnya tinggi pasti landscape-nya juga bagus. Landscape-nya bagus. Experience di landscape-nya juga ada gitu kan. Atau resort misalnya. Resort yang yang harga nilai per malamnya, rate-nya misalnya tinggi gitu. Rata-rata landscape-nya juga bagus. Landscape karena bagus, pasti itu. Yang dijual bukan melihat pohonnya aja, tapi experience dia ketika dia masuk ke dalam resort itu, melewati suasana, ada gemericik air, ada mungkin ada suara burung, itu kan burung itu juga kan datang karena pertama bisa jadi kita pertahankan, atau bisa kita ciptakan juga dengan menghadirkan pohon penarik burung misalnya gitu, atau ada kupu-kupu, atau ada capung, atau ada apa gitu, jadi suatu experience yang dia ingat di tempat tersebut gitu. Oke Bu, terima kasih Bu Ira. Semoga semakin sukses di tahun 2026. Amin. Harus semangat dan harus cuan. Amin. Oke, thank you Bu Ira. Thank you. Oke Bu Ira, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Nah ini ada kenang-kenangan dari sponsor Onassis dan Bellucci ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak.